Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-22. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Cihan berkata kepada Mine, "Kamu tidak diundang." Cihan menyuruh Mine pergi. Mine menyindir Cihan, "Dulu sewaktu kamu menunggu duduk di meja pernikahan, kamu terus menatap ke arahku, padahal Alia duduk di meja itu. Aku seharusnya wanita yang berdiri di samping kamu, menerima ucapan selamat. Tapi kamu berdiri dengan wanita yang kamu nikahi dengan terpaksa. Bagaimana hati nurani kamu bisa menyuruhku pergi? Aku ingin melihat hal itu. Itulah kehidupan, mungkin itu akan mengajariku untuk menang dengan kalah terlebih dahulu." Alia terdiam melihat Mine pergi. Acara foto keluarga dimulai. Fikriye minta agar Cihan memeluk Alia dan Denis dengan erat, serta menyuruh Alia mendekat kepada Cihan dan saling berpelukan. Ugur mendatangi rumah Mine. Mine sangat terkejut melihat kondisi Ugur. Ugur berkata, "Aku akan memberitahu kamu jika kamu menolong aku. Keluarkan aku dari negara ini. Kamu mengirim truk bantuan melintasi perbatasan. Tempatkan aku di situ, dan aku akan meninggalkan negara ini." Ugur menunjukkan kunci kepada Mine. "Dengan kunci ini, kamu akan tahu mengapa Cihan mengejar aku. Kamu juga akan tahu mengapa Cihan begitu takut." Sementara itu, Cihan mengajak Alia dan Denis ke festival layang-layang. Alia terharu mendengar Denis mengatakan, "Aku sangat mencintaimu ayah," kepada Cihan, dan Cihan mencium kening Denis. Sadakat marah dengan melempar handphone Nare dan menginjak-ninjaknya. "Mulai sekarang kamu tidak boleh mempunyai handphone lagi. Kamu tidak boleh bicara lewat telepon dan tidak boleh keluar dari mansion." Nare telah berbicara dengan Sahin, Fidan, ibu Sahin yang memberitahu aku. Nare, Cihan dan Alia menjadi sasaran kemarahan Sadakat. Nare minta maaf kepada Cihan. Di dalam kamar, Alia menghibur Cihan. "Kamu telah melakukan hal yang benar." Cihan berkata, "Kadang-kadang melakukan hal yang benar tidaklah cukup. Jika kamu ingin memimpin mansion, kamu harus kejam." Alia membagi-bagikan sisa hadiah dari pesta sunat Denis kepada anak-anak di sekitar desa. Cihan kaget melihat teman Demir, Faisi, datang menanyakan Fikriye. Cihan menyuruh Alia masuk ke dalam mobil. Cihan memukul wajah Faisi dengan keras, lalu menodongkan pistol hendak menembak Faisi, tapi dicegah Musafir dan menyuruh Faisi pergi. Diam-diam Demir menyaksikan kejadian itu dari jauh. Setiba di mansion, Alia diomeli Sadakat habis-habisan. "Ibumu, Fikriye, telah membuat malu kami di seluruh desa." Alia mengejar Sadakat yang hendak pergi menuju kamar Fikriye sambil terus mengomel. Cihan datang dan menyuruh Sadakat diam. Tapi Sadakat terus saja mengomel, sehingga Alia marah dan berteriak, "Jika Fikriye harus pergi, aku akan membawanya. Kamu tidak boleh mengusirnya." Alia dan Cihan masuk ke kamar Fikriye dan kaget melihat kondisi Fikriye sedang muntah-muntah dibantu Umu dan Pakise. Alia memeriksa Fikriye. Ini adalah efek samping dari kemoterapi. Alia menyuruh Pakise membuat air lemon untuk Fikriye. Sadakat masuk ke kamar Fikriye sambil mengomel dan kaget melihat kondisi Fikriye. Sadakat langsung terdiam dan pergi keluar kamar. Fikriye memegang tangan Alia, tapi Alia melepaskan tangan Fikriye dan pergi keluar kamar, disusul oleh Cihan. Alia mengeluh, "Aku capek terus-menerus mengalami kejadian semacam ini. Aku minta maaf karena kamu berada dalam situasi yang sangat sulit. Tapi aku juga kasihan melihat kondisi Fikriye." Cihan memegang lengan Alia untuk menenangkannya dan berkata, "Semuanya akan baik-baik saja." Tiba-tiba Denis datang mengajak Cihan main layangan. Alia terharu melihat kedekatan Cihan dengan Denis. Sadakat melarang Nare pergi keluar mansion dan mengurungnya di dalam kamar. Alia bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa Nare dikurung dalam kamar?" Dengan ketus, Sadakat bilang, "Apa urusanmu? Urus saja urusanmu sendiri."
pergi dan urus ibu kamu." Alia langsung menemui Nare di kamarnya dan melihat Nare sedang berusaha menelepon Sahin, tapi tidak berhasil menghubunginya. Nare berkata, "Oskan meminta tolong kepada Demir. Sahin sekarang sedang menuju ke rumah Demir. Apa yang harus aku lakukan?" Alia mengusulkan agar Nare menelepon Cihan, tapi telepon Cihan tidak bisa dihubungi juga. Akhirnya Nare berhasil menelepon Kaya. "Sherin yang memberitahu aku, cepatlah pergi melihat Sahin di rumah Demir." Kaya berhasil membawa Sahin pergi dari rumah Demir. Kaya mengajak Sahin untuk bertindak bersamanya menghadapi Demir. "Kalau tidak, kamu akan kalah selamanya." Tiba-tiba Kaya mendapat telepon dari Nare. Kaya bilang, "Jangan khawatir, Sahin ada bersamaku." Nare curhat kepada Alia, "Apa yang harus aku lakukan bila tidak bisa bercerai dari Oskan, sedangkan Sahin memaksa ingin bersamaku? Cihan akan marah." Alia bilang, "Cihan akan bertindak bijaksana apapun yang terjadi. Cihan akan menangani masalah ini." Cihan mendapat laporan dari pengacaranya Errol. Fikriye bekerja di nightclub di Ankara, Turki, dan menjalani hukuman 9 tahun penjara karena pembunuhan. Cihan sangat kaget mendengar laporan dari Errol. Cihan bertanya kepada Fikriye, "Kamu membunuh seorang laki-laki dan masuk penjara. Mengapa kamu membunuh Emir Secai?" Fikriye hendak menjawab pertanyaan Cihan, tapi tiba-tiba kaget melihat Alia sedang mendengarkan percakapan mereka berdua. Fikriye langsung kabur masuk ke dalam kamar. Alia terlihat sangat syok dan bertanya kepada Fikriye, "Apakah kamu membunuh Emir setelah aku pergi?" Diam-diam Cihan mendengarkan pembicaraan Fikriye dan Alia. Fikriye menjawab, "Iya, dan aku menyembunyikan mayat pria itu di rumah. Aku tidak memberitahu siapapun, dan aku menyerahkan diri ke polisi setelah kamu pergi. Aku tidak dapat menjadi ibu yang baik untukmu, tapi tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhmu. Aku akan membunuhnya, dan aku akan melakukannya lagi sekarang bila ada yang menyentuh kamu. Sekarang aku membayar dosaku dengan penyakit ini. Aku tidak dapat memilih kehidupan seperti ini. Orang-orang dengan mudahnya menghakimi aku." Fikriye menyodorkan tangannya agar dipegang oleh Alia, tapi Alia dengan muka sedih meninggalkan Fikriye. Cihan melihat Alia berbaring di tempat tidur sambil menangis. Cihan berkata, "Setidaknya kamu sudah berjuang untuk masa depanmu. Kamu tidak dapat menutupi kenangan buruk hidup kamu di masa lalu. Ada hal-hal indah di sekitarmu yang bisa kamu nikmati, sehingga bisa menutupi apa yang kamu alami di masa lalu." Alia memegang tangan Cihan yang sedang menyelimuti Alia dengan selimut. Lalu Cihan meninggalkan Alia. Ternyata Ugur bersembunyi di rumah Mine. Mine berkata, "Truknya sudah ada di dalam gudang. Aku akan membawa kamu ke sana bila sudah mulai memuat barang. Kamu akan berangkat di malam hari." Ugur menasihati Mine, "Jangan mengejar Cihan lagi. Kamu akan menyesal nantinya." Tapi Mine ngotot, "Aku tidak akan menyesal. Aku mencintai Cihan. Aku akan berjuang sampai akhir demi laki-laki yang aku cintai dan aku akan menang." Alia menengok Fikriye di kamarnya dan mengatakan akan mengajak Denis ke festival layang-layang. Fikriye bilang, "Pergilah, ini adalah hari terbaik untukmu. Hari ini tidak akan datang lagi untukmu." Denis sangat senang dan bahagia bermain layang-layang didampingi Alia dan Cihan. Cihan memberitahu Alia kalau Fikriye datang. Fikriye berkata kepada Alia, "Aku ingin pergi ke sini sebelum aku mati. Aku tidak akan keluar dari mobil. Tidak akan ada orang yang tahu. Kamu tidak usah malu." Cihan mengajak Fikriye untuk melihat Denis dan bersenang-senang. Fikriye memeluk Denis dan mengajaknya bermain layang-layang. Alia dan Cihan terharu melihat keakraban Denis dan Fikriye. Dengan tiba-tiba Alia memeluk Cihan dan bersandar di bahu Cihan. Cihan hanya diam terpaku. Tak lama Cihan memegang bahu Alia dan mengelusnya. Keduanya tersenyum malu. Sementara itu, Ugur memberikan kunci kepada Mine
yang hendak mengantarnya ke tempat truk berada. Ugur berkata, "Aku akan mengirim SMS setelah aku melewati perbatasan." Sekali lagi Ugur minta agar Mine melepas Cihan. Tapi tiba-tiba Ugur kaget melihat Demir ada di dalam truk. Ugur berusaha lari, tapi dicegat oleh anak buah Demir, dan Ugur dibawa pergi. Demir berkata kepada Mine, "Aku adalah mantan pemilik rumah sakit, sehingga masih mempunyai hubungan dengan orang yang bekerja di rumah sakit ini. Mereka memberi informasi kepadaku. Kamu adalah wanita tua. Aku tidak mengharapkan hal ini darimu." Sadakat sudah menunggu ketika Cihan dan lainnya tiba di mansion dan mengomeli setiap orang. Tiba-tiba Cihan menerima telepon dari Mine. Mine bilang Demir telah menculik Ugur. Diam-diam Mine mengawasi Demir yang membawa Ugur ke suatu tempat. Ugur akan memberitahu tentang Boran kepada Demir yang mengancamnya. Tapi tiba-tiba Cihan melepaskan tembakan ke arah Demir. Ugur melarikan diri, dikejar oleh Cihan. Ugur berteriak, "Biarkan aku pergi. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan meninggalkan negara ini. Kamu tidak akan melihat muka aku lagi." Cihan bilang, "Aku tidak akan membunuhmu." Tapi Ugur tetap berlari menjauh dan akhirnya mati tertabrak mobil. Alia menundukkan kepala sewaktu Cihan memberitahu Ugur telah mati. Sebaliknya, Sadakat senang mendengar Ugur mati. Alia langsung pergi dari situ. Malam harinya, Cihan menceritakan kronologi kematian Ugur kepada Alia dan berkata, "Ugur telah memilih jalan kematiannya sendiri. Jika saja Ugur mau menerima bekerja di rumah sakit yang aku tawarkan kepadanya, Ugur masih hidup sekarang karena Ugur jatuh cinta kepada kamu." Alia bilang, tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan atas kematian Ugur. Tiba-tiba Fikriye mengetuk pintu kamar dan Alia mengajak Fikriye bicara di luar. Fikriye mengucapkan terima kasih kepada Cihan dan Alia. Fikriye membuka liontin kalung yang dipakai Alia. "Mengapa hanya ada foto Denis? Mengapa tidak ada foto suami kamu? Di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada cinta. Apakah kalian tidak mencintai satu sama lain?" Fikriye, Cihan, dan Alia kaget mendengar Sadakat berteriak, "Mereka tidak saling mencintai. Itu bukan pernikahan yang sebenarnya." Cihan menikahi Alia karena permintaan Boran. Kalau tidak, siapa yang mau menikah dengan Alia? Alia menyetujui semua perkataan Sadakat. Cihan menyuruh Sadakat dan Fikriye pergi tidur. Di kamar, Fikriye teringat kepada Halis dan mencari tahu keberadaan Halis. Ternyata Halis berada di penjara. Pagi harinya, Alia mengunjungi kamar Nare dan berkata, "Aku tahu kamu sangat senang. Hari ini adalah sidang perceraian kamu dengan Oskan. Kamu akan mulai hidup baru hari ini." Di rumah sakit, Alia menegur Fikriye yang berangkat sendiri dengan mobilnya ke rumah sakit untuk kemoterapi. Mine tiba-tiba kaget mendengar pertanyaan Demir yang mencegatnya di rumah sakit. "Kamu diberitahu apa oleh Ugur?" "Ugur memberitahu aku sesuatu mengenai Boran." Mine berbohong, Ugur tidak mengatakan apapun kepadaku. Alia terkejut mendengar Fikriye akan pergi ke penjara. Alia segera menyusul mengikuti mobil Fikriye. Cihan mendapat laporan dari anak buahnya kalau Alia pergi sendiri naik mobil. Segera Cihan menelepon Alia. Alia berkata, "Fikriye pergi keluar dari rumah sakit dan aku mengikutinya. Izinkan kami sendirian untuk sementara waktu." Di penjara, Fikriye menemui Halis yang berpura-pura lupa kepada Fikriye. Fikriye menunjukkan foto sewaktu Halis bersamanya. "Mengapa kamu tidak memberitahuku kamu tinggal di Mardin?" Fikriye menunjukkan foto Boran, Alia, dan Denis kepada Halis. "Aku memberitahu kamu, Alia adalah putriku dan Boran adalah menantuku. Kamu mengenal Boran ketika kamu melihat foto ini, tapi kamu tidak memberitahu aku apapun. Boran bersembunyi setelah lolos dari perseteruan berdarah.
Kamu pernah bertanya, di kota mana di Kanada putriku tinggal? Dan aku memberitahu kamu, putriku tinggal di Toronto, Kanada. Dan kamu juga tahu putriku adalah seorang dokter. Dan kamu menemukan di rumah sakit mana putriku bekerja. Setelah kamu mendapat informasi dari aku, putriku mengalami kecelakaan mobil dan boran mati. Kamu telah memanfaatkan aku. Kamu yang telah menyebabkan kecelakaan ini. Halis menyangkalnya. Aku tidak melakukan apa-apa dengan kejadian ini. Boran telah dipercayakan kepadaku oleh ayahnya. Halis menuduh Fikriye meminta uang kepadanya dan segera mengusir Fikriye. Fikriye kaget melihat Alia sedang menunggu di luar penjara. Fikriye tiba-tiba pingsan. Sementara itu, di persidangan, Nare ngotot ingin bercerai dari Oskan, sedangkan Oskan tidak mau menceraikan Nare. Nare, Kaya, dan Sahin kaget melihat Sadakat dihadirkan di persidangan sebagai saksi membela Oskan. Nare terlihat sangat kecewa dan frustasi. Demikian juga Sahin terlihat sangat kecewa. Kasus perceraian Nare dibatalkan oleh hakim. Di luar pengadilan, Nare sangat marah kepada Sadakat. Tapi Sadakat ngotot kalau ia melakukan hal ini demi kebaikan Nare. Sadakat berteriak kepada Sahin, "Menjauhlah dari Nare. Semua ini disebabkan oleh kamu." Oskan mengajak Nare pulang bersamanya. Tapi Kaya marah melihat Oskan. Terjadilah perkelahian antara Kaya, Sahin melawan Oskan. Sahin terus-menerus memukuli Oskan dan mengeluarkan pistol mau menembak Oskan. Nare meminta Sahin agar tidak membunuh Oskan. Cihan datang dan berlari untuk mencegah Sahin agar tidak menembak Oskan. Dengan rasa frustasi melihat keadaan seperti itu, diam-diam Nare mengambil pistol dari seseorang dan menembak dirinya sendiri. Semua orang yang ada di situ kaget luar biasa. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.